Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita pada hari ini untuk menjalankan amal ibadah puasa dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, beserta para sahabat sekalian alam. Pemirsa, pada hari ini jumpa lagi dengan saya Tuh Khairizal Wahid dalam program Cahaya Hati, dan tema pada hari ini saya akan membahas tentang bulan Ramadan adalah bulan dilipat gandakan pahala. Dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilhi, akhrajahu Muslim. Hadis riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi, akhrajahu Muslim. Barang siapa yang menunjuki kepada suatu perbuatan kebaikan, maka bagi orang tersebut akan mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang berbuat demikian. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pemirsa, bulan Ramadan ini adalah bulan kesempatan bagi kita untuk melipat gandakan pahala. Maksudnya apa? Inilah kesempatan yang Allah berikan khusus di bulan ini bagi kaum muslimin, khususnya bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana perlu kita ketahui bahwa sebelum masuk bulan Ramadan atau di bulan lain di luar bulan Ramadan, setiap amal ibadah itu ada tingkatannya. Salah satunya adalah seperti solat wajib, solat fardu. Apabila kita mengerjakan solat fardu secara sendirian, itu hanya mendapatkan 1 derajat. Sedangkan kalau kita melakukan amal ibadah solat fardu berjamaah, itu akan mendapatkan 20 derajat kali lipat. Nah pemirsa, bayangkan jikalau di bulan Ramadan amal ibadah yang wajib itu akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Itu amal ibadah wajib. Dan perbandingannya adalah di bulan Ramadan amal ibadah yang sunnah saja itu pahalanya akan kita dapati, yaitu sama seperti melaksanakan salat fardu atau ganjarannya seperti solat wajib, sebegitu besar. Selanjutnya, bila di luar Ramadan kita solat wajib 1 derajat, jikalau di bulan Ramadan ini solat wajib sendirian, bisa jadi ini adalah menjadi 10 kali lipat, bahkan lebih dari ini. Dan bayangkan bagaimana kalau kita sempat melakukan solat wajib berjemaah, selalu rutin berjemaah di masjid lagi kita dapatkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini menjadi suatu yang luar biasa dalam amal ibadah kita. Dan jangan lupa bahwa ketika solat wajib di sini ada sunnah-sunnah rawatib, jangan kita sia-siakan. Ada sunnah ba'diyah, ada sunnah qabliyah, yang mana ini adalah akan menjadi ganjaran pahala sama seperti orang solat wajib. Ada sebagian orang, bahkan mungkin karena kurangnya pengetahuan daripada ilmu agama, yang mana ketika malam bulan Ramadan itu ada sunnah salat tarawih setelah salat isya. Jangan lupa bahwa sebelum dan sesudah salat isya di sini ada sunnah rawatib, sunnah qabliyah dan salat sunnah ba'diyah.
Jangan kita sia-siakan, jangan kita dahulukan solat tarawih sebelum kita melaksanakan solat rawatib. Karena sunnah solat rawatib ini lebih besar pahalanya dibanding dengan solat tarawih. Kenapa? Ini sunnah yang muakkadah, sunnah yang dikuatkan solat rawatib ini. Maka alangkah indahnya setelah kita solat sunnah, setelah kita solat isya, laksanakan dulu solat sunnah rawatib ba'da isya, selanjutnya baru masuk kepada solat sunnah tarawih. Pemirsa dimanapun berada, segala hal amal ibadah di bulan Ramadan ini, banyak hal yang bisa kita lakukan selain daripada amal ibadah yang mahmudhah dan ada yang ghairu mahmudhah. Yang mana amal ibadah yang mahmudhah adalah amal ibadah yang kita lakukan secara mandiri, atau amal ibadah yang mana kita sendiri yang melakukan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada amal ibadah yang berhubungan dengan orang lain atau hubungan saling tolong-menolong di antara manusia. Di sini sesuai dengan hadis Ibnu Mas'ud bahwa siapa yang menunjuki kepada suatu jalan kebaikan atau menolong orang di dalam beramal, itu akan mendapatkan amalan orang yang seperti amal orang tersebut. Nah, selanjutnya dari hadis ini juga bahwa barang siapa kita memberikan makanan, memberi makanan, minuman, memudahkan urusan orang yang lagi berpuasa, meringankan beban orang yang lagi berpuasa, selanjutnya memudahkan segala urusannya dalam kehidupan sehari-hari, ini bahwa ada peluang yang sangat istimewa yang Allah berikan kepada kita. Maka jangan sia-siakan ini. Selain daripada amal ibadah yang kita ditujukan kita sendiri yang langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, carilah peluang-peluang yang mana bisa mendatangkan daripada orang lain yang beribadah. Mungkin itu berbeda dengan cara kita beribadah. Carilah orang-orang alim, carilah orang-orang yang mulia, yang mana mereka rajin beribadah dan sangat banyak ibadahnya yang mudah diterima oleh Allah. Tolonglah mereka. Itu salah satunya dengan cara adalah saling menyediakan makanan untuk berbuka puasa. Dan siapa yang menyediakan menu berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, Allah akan memberikan pahala orang yang berpuasa tersebut kepada si pemberi sedekah ini, dan tidak mengurangi sedikit pun pahala daripada orang yang berpuasa ini. Pemirsa dimanapun berada, hal-hal ini yang perlu kita ketahui dan perlu kita amalkan, yang mana ini adalah salah satu tipe-tipe orang cerdas ketika bulan Ramadan, yang mana jikalau kita untuk beribadah dengan Allah di bulan Ramadan, bisa jadi hanya kita dengan Allah saja yang berurusan untuk Allah berikan pahala kepada kita. Tetapi bagi orang yang cerdas di bulan Ramadan, dia akan mencari amal-amal ibadah yang mana dapat mendatangkan dari segi manapun daripada orang-orang lain amal ibadah mereka. Dan disinilah ciri-ciri daripada orang muslim yang cerdas untuk mendatangkan pahala dari segi manapun untuk sebagai tambahan pada dirinya. Dan ini juga bertanda bahwa sungguh sangat mulianya bulan Ramadan ini, yang mana Allah turunkan segala rahmatnya yang tidak terhingga. Semoga kita dimanapun berada, pemirsa, akan Allah senantiasa memberikan kepada kita curahan rahmatnya dan memberikan peluang kepada kita daripada tambahnya amal-amal ibadah yang bisa kita kerjakan. Dan terkhususnya adalah semoga setelah capainya penuh amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, semoga Allah memberikan la'allakum tattaqun. Semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dimanapun berada,
Sekian pembahasan saya pada hari ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.